Halo sahabat Profit Shooter, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya di sini, Manidupnya di KSSI Magister Manajemen, dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Video kali ini saya akan membahas perusahaan ya, masih yang bergerak di bidang retail berbasis lifestyle. Nah, jadi saya masih akan membahas perusahaan-perusahaan yang masuk dalam watchlist sektor yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, dalam video watchlist sektor sampai Q1 2023. Nah, jadi kenapa saham tersebut atau kenapa sektor-sektor tersebut yang dipilih ya, karena terlepas nanti terjadi resesi atau tidak ya, itu harus Anda sendiri yang menjawabnya kan. Tetapi seandainya terjadi resesi, saya sudah pilihkan 4 sektor yang kemungkinan akan survive sampai di kuartal 1 minimal ya, 2023. Artinya kenapa kuartal 1? Karena kita menghitung apabila nanti terjadi atau tidak ya, itu kan bisa dipastikan nanti setelah laporan Q1 keluar. Nah, jadi keputusan apakah ini resesi atau tidak 2023 jadi bisa dilihat dari kuartal pertama. Nah, jadi pada saat laporan kuartal pertama rilis, kita bisa tentukan apakah ini resesi atau tidak. Nah, maka dari itu selalu ditekankan sampai Q1 2023 entah terjadi resesi atau tidak. Tetapi 4 watchlist saham, 4 watchlist sektor yang sudah dibahas di sana itu merunut atau sesuai dengan kira-kira kalau terjadi resesi. Nah, di tahun 2023 awal. Nah, jadi saham ini merupakan saham dengan kode emiten MAPI ya teman-teman ya, atau Mitra Adi Perkasa. Nah, jadi seperti apa ulasannya? Sebelumnya teman-teman silakan pencet tombol like ya, kemudian bisa komen dan juga subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight terbaru dari video-video saya. Dan silahkan di-share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video investasi atau video edukasi tentang pasar modal. Oke, stay tune terus. Kali ini saya akan membahas tentang MAPI ya teman-teman ya, Mitra Adi Perkasa. Nah, jadi saya mau bahas dulu dari brandnya, dari perusahaannya ya, dari bisnisnya. Nah, jadi perusahaan MAPI ini kan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail ya. Retail yang dimana konsumennya itu merupakan konsumen dengan kalangan menengah ke atas. Ya, jadi produk-produknya dia merupakan produk konsumsi tapi non primer. Nah, dia di MAPI ini kekuatannya ada di portofolio brands ya. Jadi brands, dia menggandeng brand-brand dari luar negeri yang sudah terkenal ya, terutama brand-brand Amerika untuk digandeng, dibawa masuk ke Indonesia melalui MAPI ini, dan kemudian dibukakan toko retailnya ya, yang berisi brand-brand tadi. Karena targetnya dia menengah ke atas ya, harganya bisa dipastikan juga ya lumayan tinggi lah ya, lumayan premium. Nah, salah satu brandnya dari bidang F&B atau food and beverage-nya yaitu adalah Starbucks. Ya, siapa sih yang nggak tahu dengan gerai kopi ya, bukan lagi kekinian tapi juga premium ya, dan gerainya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jadi Starbucks ini dia kan kebanyakan orang itu bisa nongki-nongki sana ya, dan juga yang nongki-nongki di sana itu bukan hanya kalangan mahasiswa yang berduit, tetapi juga bos-bos kadang-kadang meeting di sana. Nah, jadi memang visinya dia itu menjadi perusahaan ya di coffee shop yang terbesar di dunia. Nah, dengan untuk mencapai visi tadi, dia menjadikan ya, dia menargetkan konsumen-konsumen itu agar menjadi rumah ketiganya ya, Starbucks ini agar bisa menjadi rumah ketiga bagi konsumen selain rumah dan tempat kerja. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat tempat Starbucks itu rata-rata bagus ya, tempatnya cozy, kemudian instagramable, parkirnya luas, dan ada salah satu ya
yang dia langsung menawarkan seperti bagaimana menumbuhkan kopi atau bagaimana memproses kopi dari awal menanam sampai diolah oleh baristanya. Nah, selain itu juga baristanya itu bisa dikatakan juga good looking ya. Tidak ada yang biasa-biasa, apalagi pelayanannya yang kurang memuaskan. Ya, pelayanannya super comfortable, super pokoknya luar biasa ya. Dan selain itu juga Starbucks ini pelopor ya minuman kopi yang dituliskan namanya ya, dan sekarang sudah mulai diikuti. Nah, selain itu juga Starbucks sekarang sudah mulai mengeluarkan produk kaleng ya, kopi kaleng, dan sudah disebarkan di berbagai toko-toko retail modern ya, seperti Alfamart dan juga Indomaret. Nah, harga dari kopinya ini juga itu lumayan premium. Nah, jadi memang targetnya menengah ke atas. Nah, itu kalau kita berbicara dari Starbucks-nya, ya, di bidang food and beverage. Sebenarnya masih banyak ada lagi. Nah, kemudian salah satu brand yang di bidang department stores-nya, ya, yaitu ada Sogo. Nah, siapa nih teman-teman yang sering berbelanja ke Sogo? Ya, pastinya kalau berbelanja ke Sogo, kalau orang yang tidak punya duit, dapat foto-foto aja sudah senang. Ya, tapi kalau orang yang ya memang konsumennya, memang targetnya dari Sogo, itu memang harus bawa tas tentengannya, baru merasa, oh ini saya sudah belanja di sini, bahwa menunjukkan bahwa saya orang kaya. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kita berbicara dari brand-brandnya, ya, brand-brand yang diusung oleh MAPI, atau setidaknya Mitra Adi Perkasa ini sebagai yang menaungi brandnya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan bisnis dari MAPI ini sebegitu luar biasa kuat? Yaitu dia memiliki atau mengusung dua pilar bisnis yang utama. Yang pertama itu adalah unified retail. Nah, unified retail ini dijelaskan ya sebagai bentuk konsolidasi. Jadi semua trafik perusahaan ya, baik dari online, offline, marketplace, official store-nya, dari gerai-gerainya, semuanya dijadikan satu dan dimasukkan ke dalam yang namanya MAP Club ya, atau MAP Club. Nah, siapa nih yang sudah masuk ke MAP Club? Nah, katanya MAP Club ini beranggotakan 4,3 juta ya, database-nya 4,3 juta yang digunakan oleh perusahaan untuk keperluan analisa kualitatif. Nah, jadi tujuannya memang untuk bagaimana jadi intinya MAPI ini berupaya untuk bagaimana loyalitas ini yang kedepankan. Nah, jadi analisa kualitatif yang tadi yang dimaksud itu adalah bertujuan untuk meningkatkan loyalitas. Nah, jadi bisa memberikan seperti SMS atau WA. Jadi jika kita mungkin terlalu lama ya tidak pernah berkunjung kembali, itu di WA, dan kemudian untuk voucher-voucher juga diberikan dari sana. Nah, ini jadi merupakan salah satu pilar bisnisnya, yaitu unified retail. Nah, yang kedua pilar bisnisnya ya tentu saja dengan investasi untuk membawa berbagai macam brand-brand lainnya yang dikiranya potensial, yang dikiranya mampu diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi dua pilar bisnis ini cukup kuat untuk membawa MAPI menjadi salah satu perusahaan dengan target konsumen menengah ke atas. Nah, jadi retail yang berbasis lifestyle, karena memang khusus untuk menengah ke atas, kalangan menengah ke atas. Nah, selain itu juga MAPI saat ini sudah meluncurkan ya salah satu super app. Nah, jadi super app ini dia merupakan sebuah aplikasi yang mengintegrasikan semua merek ya, semua merek yang tadi dalam naungan MAPI dijadikan satu ke dalam sebuah aplikasi. Nah, jadi tidak hanya brand-brand tidak hanya bisa berbelanja dari aplikasi ini, tetapi juga bisa melakukan pembayaran ya. Selain hanya pembayaran langsung dari sana, transaksi langsung dari sana, dan juga memang semata-mata tujuannya untuk bagaimana loyalitas pelanggan itu bisa diraih oleh MAPI. Nah, jadi dia jadi seperti e-commerce tersendiri lah ya, mirip seperti matahari.com. Dan juga dari bisnis sendiri ini selain di Indonesia,
MAPI juga sudah melebarkan sayap ke Singapura, kemudian ada Filipina dan juga Vietnam. Dan juga karena Indonesia sih memang masih menjadi yang pertama ya di Asia Tenggara dalam hal konsumen atau konsumsi produk-produk dari MAPI sendiri. Konsumen menengah ke atas di Indonesia masih lebih banyak ketimbang Filipina dan juga Vietnam. Nah, jadi Filipina yang nomor 2, kemudian Vietnam yang ketiga. Nah, karena di Filipina juga sudah mulai menyukai ya, orang-orang di sana sudah mulai menyukai brand-brand dari Amerika Serikat. Nah, itu kalau kita berbicara dari bisnisnya si MAPI sendiri. Nah, kemudian kalau dari laporan keuangan gimana? Kalau laporan keuangannya sendiri, kalau saya lihat dari laba bersihnya, ya laba bersih dari MAPI sendiri sudah mencetak untung ya. Dari kuartal pertama 2022 itu mencetak laba 500 miliar dan kuartal kedua juga mencetak laba 500 miliar. Nah, seperti biasa karena dia merupakan retail berbasis lifestyle yang dimana dia sangat bergantung ya, artinya bukan bergantung 100%, tetapi sangat mengandalkan dari penjualan gerai. Nah, akibat dari COVID kemarin, pandemi COVID kemarin, itu menyebabkan MAPI mengalami kerugian ya di kuartal ketiga 2021 dan kuartal kedua dan juga kuartal ketiga tahun 2020. Yang dimana seperti yang kita ketahui di tahun tersebut Indonesia sedang dilanda oleh pandemi COVID, baik yang baru masuk tahun 2020 ya kuartal kedua dan ketiga, kemudian di varian Delta di kuartal ketiga 2021. Nah, tapi saat ini sudah mulai recovery dan sudah mulai mencetak laba. Saat ya pergerakan harga sahamnya year to date, harga saham MAPI ini sudah naik ya sebanyak hampir 73% dari harga 700 mencapai level 1225. Nah, ini kenaikannya luar biasa teman-teman ya, 73%. Nah, tapi pertanyaannya apakah saham MAPI ini sudah tergolong mahal ya, terlepas apakah nanti 2023 terjadi resesi atau tidak. Nah, jadi yang bisa disimpulkan di sini bahwa kalau kita mengacu dari laporan keuangannya dan juga kita mengacu dari bisnisnya ya, yang dimana menargetkan konsumen menengah ke atas, tentunya harga dari saham dari MAPI ini masih tergolong menarik. Nah, saya itu juga nanti apakah terjadi resesi atau tidak, ya laporan keuangan kuartal pertama 2023 yang akan menentukan. Nah, oke. Sampai di sini dulu penjelasan tentang saham MAPI. Ya, seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan menjual ataupun membeli saham yang tadi sudah disebutkan di dalam video. Ini murni merupakan analisa watchlist sektor ya, untuk saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang kira-kira bisa bertahan ya apabila nanti terjadi resesi tahun 2023. Di mana kita bisa lihat sampai kuartal pertama 2023. Kita bisa memutuskan apakah resesi atau tidak. Nah, jadi silakan teman-teman nyalakan lonceng dan belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update video-video terbaru seputar edukasi di pasar modal. Saya Imadi Dupyandika, SSI Magister Manajemen, mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.